إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, tasbih, tahmid, takbir senantiasa menjadi bagian amal ibadah kita, dan kita semuanya senantiasa dibimbing dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita memasuki taklim, ini ada permintaan dari saudara kita, minta bacaan suratul Fatihah dengan berkah barokah suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan terhadap Ananda Muhammad Aziza Ar-Rozan, ya, Aziza Ar-Rozan bin Rahman Robiullah Julfansah. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah yang kita bacakan, semoga dengan berkah itu yang bersangkutan khususnya dan umumnya seluruh keluarga kita yang diberikan sakit oleh Allah, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ala kulli sholahin mana wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang menjadi doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini kita tahu bulan salah satu di antara bulan yang paling dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita masing-masing, kita diberikan inayah, diberikan hidayah untuk mampu menggunakan lebih banyak beribadah kepada Allah. Yang biasanya mungkin malam baca tasbihnya mungkin cuma 33, mungkin ditingkatkan. Mungkin yang kira-kira belum pernah bangun malam sholat tahajud, mudah-mudahan dengan inayah dan hidayahnya Allah kita diberikan kemudahan dan keringanan untuk bisa melakukan sholat tahajud. Yang sudah biasa melakukan sholat tahajud, mudah-mudahan semakin diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengantarkan diri kita masing-masing selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya itu landasannya ya karena yang tadi sudah saya sampaikan dengan kita sama-sama sudah mengucapkannya, pernyataan kita, ikrar kita bahwa kita sedikit pun tidak ada kekuatan, semuanya itu kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mari kita manfaatkan mumpung kita masih diberikan kesempatan. Mohon maaf saya tak minum dulu, saya tadi sudah megap-megap. Tadinya mau minta minum kecepatan. Selanjutnya mari kita sampaikan salam takzim kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita membaca sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita membaca sholawat itu betul-betul di hati kita dipatri oleh Allah sebagai umat yang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga saya dan sampean kelak oleh Allah dihimpun, dikumpulkan bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang diangkat oleh Allah menjadi umatnya Nabi kita Muhammad. Ini mudah-mudahan malam ini saya ajak sampean sama-sama untuk sedikit memahami hadis yang termaktub di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita menengok sejauh mana kondisi keimanan kita masing-masing. Pada beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, mungkin sampean masih ingat atau masih hafal. Afdolul imani anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta, rawahu Tobroni. Hadisnya pendek, masih hafal kalau sampean semuanya? Ibu-ibu masih hafal itu? Atau belum pernah dengar? Kalau bapak-bapaknya sudah hafal semuanya itu. Afdolul imani anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Jadi kata Nabi, iman yang paling utama itu manakala saya dan sampean semuanya itu betul-betul sudah yakin, sudah sadar, sudah faham, sudah ngerti, dimanapun kita, kapanpun kita, sedang apapun kita, Allah senantiasa beserta kita. Lah difahami ini tidak difahami dengan secara bilangan, karena di situ Allah senantiasa beserta kita, lalu mengaku dirinya bersama dengan Allah, yang satunya mengaku bersama dengan Allah. Akhirnya lalu menyatakan Allah itu banyak berbilang, karena ada pada diri masing-masing yang digambarkan dengan bahasa harfiah, lalu diakui bahwa Tuhan Allah itu banyak. Maka itu mengantarkan kita bukan mendapatkan ridhonya, tapi justru mengantarkan kita untuk mendapatkan azabnya. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran bahwa Allah itu satu, Allah itu wahdah satu. Maka yang bersama dengan kita itu adalah kuasanya Allah, kehendaknya Allah, kudrat iradatnya Allah. Yang tadi sudah diawali bahwa sampean dan saya itu hakikatnya tidak punya kekuatan sekecil apapun tanpa ada pertolongan Allah. Kenapa? Karena memang hakikatnya sampean dan saya itu enggak ada. Barang yang enggak ada itu pasti tidak ada apa-apanya. Maka mustahil kalau alam semesta ini dicipta oleh yang tidak ada. Alam semesta ini dicipta oleh zat yang maha ada, itu yang namanya wajibil wujud. Nah, dalam Islam wajibil wujud itu dikenal dengan namanya Allah. Lah Allah nanti memiliki nama-nama yang banyak yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Begitu itu. Dalam Islam pemahamannya nama zat yang menciptakan alam semesta ini disebut dengan Allah wajibil wujud. Lah zat yang wajibil wujud ini di satu daerah yang lain berbeda-beda menyebutnya. Dalam konteks Al-Quran, hadis nyebut namanya Allah. Secara umum nanti disebut dengan Rabbun. Lalu orang Jawa ada nyebut pangeran. Ada kalau itu? Ada di sini orang Jawanya kan, pangeran itu. Ada Gusti, Kang Moho Suci, Sang Yang Widiwasa. Apakah itu? Wallahu a'lam. Itu namanya. Nama Islam Allah.
Makanya Nabi itu tidak terhitung jumlahnya. Siapa yang mengajarkan tentang tauhid, keesaan Allah, itu Nabi. Boleh di Siddhartha Gautama termasuk Nabi, mengajarkan kepada ketauhidan. Itu karena Nabi itu tidak diwajibkan untuk menyampaikan risalah yang diterimanya kepada umatnya. Yang diwajibkan untuk menyampaikan risalah yang diterimanya itu namanya Rasul. Maka Rasul wajib menyampaikan, seperti Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada sekecil apapun yang disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umatnya tidak boleh suudzon bahwa ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Kalau ada di dalam hati kita begitu, rusak iman kita. Ini harus dijaga. Sebab sekarang ini macam-macam. Ada yang berani nuduh Rasulullah Muhammad itu ini begitu, sampai menuduh Al-Quran ini itu dan begitu. Nah, sampean dan saya yang yakin jangan ada terbetik di dalam hati kita demikian. Karena betik yang ada di dalam hati itu orang lain tidak tahu, tapi Allah alima ma fis sudur, tahu dengan apa yang ada di dalam dada kita. Maka dijaga ini. Ketauhidan kita itu dijaga. Sebab itu yang menyelamatkan kita. Maka di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan kita tentang sifat wajib yang harus dimiliki oleh Allah. Yang kita kenal mulai dari wujud, qidam, baqo, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, sampai mutakaliman. Wajibnya itu bukan wajib secara fikih yang apabila tidak dikerjakan berdosa, bila dikerjakan berpahala, bukan. Tapi wajibnya atas Allah terhadap sifat wajib itu wajib secara akal. Wujud Allah itu wajib wujud, tidak mungkin, mustahil pencipta alam ini tidak wujud. Nah, itu harus ditanamkan kita. Terus termasuk qadim, qidam, dahulu, tidak ada yang mendahului dan lain sebagainya. Itu ditanamkan dalam diri kita. Nah, di sini disebutkan oleh Rasulullah tadi yang saya katakan dalam hadis riwayat Tabrani, afdolul imani anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Nah, orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah itu betul-betul yakin dalam dirinya selalu kuasanya Allah, bukan atas dirinya. Sehingga dengan itu dirinya merasa bersalah apabila tidak menggunakannya untuk bersyukur kepada Allah. Nah, maka tadi dikatakan iman yang paling utama meyakini, menyadari, memahami bahwa Allah dimanapun kita berada, kapanpun adanya kita, sedang apapun yang kita lakukan, Allah senantiasa bersama kita. Ini jangan nanti digambarkan atau dikelompokkan, kalau kita berbuat Allah berarti pertolongan Allah, itu berarti kita menyandarkan yang jahat terhadap Allah, rusak iman kita. Karena Allah melarang perbuatan jahat, maka ketika kita melakukan perbuatan jahat, ini karena kita jauh dari hidayah Allah. Menjauhkan diri dari iman kita kepada Allah. Berarti kita mengikuti hawa nafsu. Nah, ini yang harus kita awasi. Jangan sampai nanti saya menyebut begitu, lalu sampai kalau begitu baik dan buruk semua datang dari Allah. Nah, ini yang rusak iman kita. Karena Allah tidak memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat yang tidak baik. Maka ketika kita menjadi hamba dan sadar sebagai hambanya melakukan sesuatu yang tidak baik, maka itu bukan datang dari Allah. Berarti perbuatan itu atas dasar kekuatan nafsu yang menguasai kita. Maka itu dikatakan dalam Al-Quran, sampai diperintah untuk hati-hati, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya yang disampaikan lewat Rasulnya itu, innan nafsa
la ammarotum bisu illa ma rohima robbi. Maka pandai-pandai kita untuk menjaga nafsu, karena nafsu itu adalah karunia Allah. Lah mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ada di dalam kitab Muhtarul Ahadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberitahu kepada kita ada 3 kalimat atau 3 perkara yang apabila 3 perkara itu ada pada diri kita, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya iman. Nah, kita ukur kira-kira 3 perkara nanti ada enggak pada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang merasakan sebuah kenikmatan terhadap iman. Kita percaya dengan Allah itu percaya yang bagaimana? Loh, kalau kita sudah merasa lezatnya iman, kita pasti tidak ingin kehilangan kelezatan itu. Maka dulu pernah saya sampaikan, saya ceritakan penggambaran seorang hamba yang begitu cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga merasakan betapa nikmatnya iman. Ketika beliau ketinggalan tidak melakukan sholat tahajud karena dalam selesai perjalanan lalu kecapean, lalu singgah di tempat saudaranya sama mukmin, diberikan tempat yang enak lalu tertidur saking capeknya. Akhirnya dirinya tidak terbangun kecuali bangun-bangun sudah masuk waktu subuh. Waktu sholat untuk tahajud tidak sempat lagi. Bukan tertawa, bukan senang. Waktu subuh sudah bisa melakukan sholat subuh, waktu subuh. Tapi nggak sempat lagi melakukan sholat tahajud. Beliau menangis. Lalu ketika si saudaranya yang memberi tempat tadi datang mendatangi, kenapa sampai engkau menangis? Apakah kurang layak? Bahasanya gitu. Terus beliau menjawab, dengan tempat yang indah, yang enak ini, malam tadi aku tidak bisa berdialog dengan Allah, tidak bisa melakukan sholat tahajud karena kehilangan kenikmatan. Lah kita ini kadang-kadang kalau mau bangun tuh susahnya setengah mati. Padahal jam 3 biasanya sudah dibanguni. Potongan sampean dan saya ini sudah dibanguni oleh Allah. Paling tidak sampean dan saya kalau segini usianya begini, jam 3 bangun buang air kecil. Itu buang air kecil. Tapi setelah buang air kecil tuh modelnya terus sampean sendirilah yang jawab itu. Loh itu, kalau enggak kita perangi enggak bisa. Kita harus perang, kita maksa. Memang tidak berhak untuk memaksa kepada orang lain. Yang kita paksa adalah diri kita sendiri. Landasannya untuk membuktikan kecintaan kita. Apalagi seperti kita ini, seperti saya ini. Waduh, Masya Allah. Yang kadang-kala kolesterol naik, kebanyakan makan yang maklum namanya. Kita ini di sana-sana undangan itu makan nyaman-nyaman itu, Bang. Kalau tasmiyah sudah kambing di hadapan, coba bayangkan, nggak dimakan sayang, itu ya kan? Namanya kalau kita ini yang melakukan itu mengambil sendiri nggak boleh, ngambil dia sama-sama dengan jamaah yang sudah diletakkan di depan. Kalau sudah diletakkan di depan ini, ya gulai kambingnya ada, ya sate kambingnya ada, kepalanya kambing, otaknya itu ada. Mikir makan yang mana yang nggak dimakan, nggak nyaman, makan. Lah kalau satu tempat enggak, kalau berapa tempat? Nah ini, Masya Allah, hal yang lain itu. Maka ciri di antara dekatnya umatnya, dekatnya kiamat itu manakala manusia itu sudah besar-besar perutnya. Gara-gara makan itu banyak. Sepertinya kurang ibadah, kurang puasa. Sebab makanannya itu modelnya itu gayanya. Ini saya ceritakan diri saya sendiri. Jadi makannya itu bukan lagi makan kalau lapar berhenti sebelum kenyang, enggak. Jadi sebelum lapar cari makanan, enggak berhenti-berhenti kalau enggak kekenyangan. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini. Wah, akhirnya dengan kekenyangan bangun malas untuk ibadah. Nah itu, kira-kira gimana gitu. Sedangkan di sini disebutkan
Tiga perkara itu yang menimbulkan seseorang merasa nikmatnya, lezatnya iman itu. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, ini manakala perasaan yang terdapat pada dirinya, cintanya terhadap Allah dan cintanya kepada Rasulullah itu melebihi terhadap cintanya yang lain daripada yang duanya. Nggak ada yang aku cintai kecuali Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Nah, kira-kira gimana? Nah, ini makanya tadi saya ingatkan sampean, ini malam 1 Rajab. Nah, mudah-mudahan malam nanti kita diberikan kekuatan hidayah oleh Allah. Nanti kalau dibangunkan oleh Allah dengan buang air kecil, nggak usah tidur lagi, kan begitu. Ambil air wudhu. Nah, setelah mengambil air wudhu selesai semuanya, persyaratannya kita penuhi sesuai dengan standar kebiasaannya, ya. Udah nutup aurat dan sebagainya, lalu jangan melakukan sholat tahajud dulu. Oh, kita lakukan sholat li syukril wudhu, kan begitu. Sholat sunat mensyukuri dirinya bisa berwudhu, yang biasa dilakukan oleh sahabat Bilal. Bilal itu kan sampai Nabi saja bertanya, Bilal, apa yang kamu lakukan tuh kok sampai aku mendengar suara terumpahmu di surga itu apa? Rasulullah itu loh sampai, padahal Rasulullah ya tahu, cuma supaya Rasulullah kan sudah diberitahu oleh Allah, cuman supaya tahu dengan sahabat yang lainnya. Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, tidak pernah aku ketinggalan selesai melakukan wudhu, saya melakukan sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat li syukril wudhu. Nah, sampean kan sudah biasa kalau sholat sunat li syukril wudhu? Belum kah? Loh, kayak apa ini? Enggak, ya, enggak. Jadi bukan pada waktu tidur saja mau wudhu itu. Nah, kalau mau wudhu, mau tidur, mau wudhu, mau tidur, wudhu, sesudah wudhu, sholat 2 rakaat dulu, sholat sunat itu, sholat sunat li syukril wudhu. Enggak diperintah oleh Rasulullah itu dulu, enggak diperintah. Tapi justru kata Rasulullah setelah dijawab oleh Bilal yang semacam itu tadi, Rasulullah enggak marah. Malah Rasulullah dengan perbuatan Bilal yang melakukan sholat sunat 2 rakaat sesudah wudhu, melakukan sholat sunat li syukril wudhu, malah Rasulullah mengatakan yang itu, mendengar suara terumpahnya itu di surga. Coba bayangkan. Nah, kira-kira terumpah sampean sudah kedengaran belum? Jangan-jangan kedengarannya di kafe aja. Wah, ini ngopi white kopi kah apa namanya itu? Macam-macam aja. Nah, ya itu ya. Mari kita, ya, mumpung masih diberikan kesempatan kita oleh Allah, ya nanti malam, paling tidak mungkin seumur hidup bisa li syukur wudhu sekali, alhamdulillah. Nanti kalau ditanya, kamu pernahkah sholat sunat syukur wudhu? Pernah ya, wah, berapa? Sekali. Pada malam Rajab, wah gitu kan, masih ada saksinya kan. Lah kalau nggak pernah, oh nggak pernah ya Allah. Pernah kamu baca tauhid la ilaha illallah? Pernah ya Allah, la ilallah berapa kali? 100 kali. Kapan? Pada waktu tahlilan ya Allah. Tahlilan itu 40 harinya saudara saya itu kayak la ilaha illallah. Oh, enggak apa-apa sudah. Nah, mudah-mudahan diperbanyak zikir-zikirnya pada khususnya di malam Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, fadilahnya nggak usah saya sampaikan dengan sampean, tahu sendiri. Jangan sampai nanti ibadah jadi fadilahnya aja. Wah, akhirnya nanti baca surat Waqiah supaya rezekinya banyak. Nanti membaca surat Al-Muluk supaya rezekinya banyak. Akhirnya nanti membaca ibadah itu kok cuma diukur dengan masalah rezeki aja. Udah minta ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Nah, nanti makanya mohon maaf saya mengawali dengan sampean tadi, selesai kita melakukan sholat sebelum taklim, terus kita baca sedikit tasbih, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Loh kok sudah habis? Nah, ini maka baru 1 ya. 1 aja belum habis ini. Insya Allah. Nanti kalau banyak-banyak sama ngomel malah nggak ikhlas ini, kacau.
Wong sampean itu alhamdulillah, alhamdulillahnya saya itu sudah kadang kalau di sini pas saya di rumah nggak kemana-mana, pas nggak di rumah subuh itu karena habis dari masjid kebetulan nggak ada tugas gitu, jadi habis masjid kelihatannya dulu itu saya dengar dari sini dari rumah kedengaran itu. Alhamdulillah dengar. Saya ngaji begini nanti di rumah itu kadang dikoreksi oleh istri saya. Sama tadi ngaji apa gitu. Kadang-kala kedengaran, kadang-kala enggak. Nah, gitu. Apa yang sempat ngaji itu? Istri saya begitu. Nanti sambil makan ngomong enggak. Ya ngaji supaya dapat hidup yang baik. Hidup kan bukan di dunia. Di dunia itu hakikatnya mati. Kalau orang tasawuf itu menyatakan sampai dan di dunia ini sebetulnya mati. Hidup yang hakiki itu manakala sampai nanti sudah berada di alam barzah sampai seterusnya. Hidup di dunia ini mati. Maka karena hidup di dunia ini mati, jangan sampai sampean terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Salah besar manakala saya dan sampean mencintai kehidupan dunia lalu sampean menafikan kehidupan yang abadi. Jadikanlah kehidupan yang semu di dunia ini untuk menuju kehidupan yang hakiki. Lah diantaranya diberitahu lewat Rasulnya malam Rajab, malam yang pertama Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya yang menghidup-hidupnya. Berarti kalau sampean dan saya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab, ini berarti pertolongan Allah untuk kita. Pertanyaannya, kita gunakan untuk apa pertolongan Allah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Maka disebutkan di sini kalau sampean dan saya ingin membuktikan bahwa saya dan sampean betul-betul memperoleh dan menikmati keimanan, sudahkah menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita terhadap selainnya? Ini kan harus perlu jawaban oleh kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pada waktu-waktu yang lain kita bisa sampaikan yang kedua dan yang ketiga, dan pada akhirnya hanya berserah dirilah kita seutuhnya dengan Allah dan mengharap atas hidayahnya. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.